Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya, hak asasi manusia itu diatur juga di dalam dasar negara kita, kemudian di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Ya, dalam hal ini bisa berbentuk undang-undang. Baik, kita lihat di hak asasi manusia dalam dasar negara atau dalam hal ini adalah Pancasila. Nah, di sila pertama sudah jelas bahwa ada hak asasi manusia atau hak yang dimiliki oleh manusia, yang di sisi lain kita wajib menghormati, yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian di sila yang kedua sudah jelas ada pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Wajib kita menghormati bahwa manusia adalah sebagai individu yang mempunyai keunikan sendiri dan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Kemudian ada sila yang kedua, yaitu di sila yang kedua itu setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Nah, ini di sila yang ketiga sudah disebutkan ada setiap manusia itu mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Jadi kita hormati martabat dan hak-hak orang lain. Sila yang keempat, ada hak untuk menyampaikan pendapat, ada hak untuk berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Ini bagian dari hak asasi manusia, ya, di sila keempat. Jadi di sisi lain berarti kita punya kewajiban untuk menghormati pendapat dan menghormati orang lain yang mempunyai organisasi atau berkumpul atau menyampaikan pendapat. Kemudian sila yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Ya, setiap orang mempunyai hak. Kita wajib menghormati hak-hak orang lain. Baik, bagaimana dengan hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi negara atau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nanti bisa dilihat kembali bahwa di bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J di situ mengatur tentang hak asasi manusia. Ya. Jadi sudah kita pahami bersama bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana di dalam peraturan perundang-undangan? Nah, kita lihat ya. Undang-undang ini termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu bisa kita lihat di nomor 39 tahun 1999 ini mengatur tentang hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan. Nah, ada hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, yaitu di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 diatur tentang hak asasi manusia. Nah, jadi di Indonesia sendiri secara hukum hak asasi manusia itu dilindungi, ya,
ada kewajiban kita untuk menghormati hak-hak asasi orang lain. Dengan cara dibentuklah peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Pada dasarnya di setiap agama pun juga mengatur adanya perlindungan hak asasi manusia. Ya, silahkan kalian nanti cek kembali kitab suci kita masing-masing. Di situ pasti ada perintah, ada larangan, ada konsekuensi, atau ada balasan jika seseorang itu melanggar hak orang lain. Itu ada sanksi. Ya. Nah, di dalam kenegaraan pun juga diatur. Di dalam negara atau di dalam agama diatur dalam kitab suci masing-masing. Di dalam kehidupan bernegara pun juga diatur tentang perlindungan hak asasi manusia. Nah, kalau kita mau klasifikasikan, hak asasi manusia itu ada di bidang politik, ekonomi, ada hukum, ada peradilan, ada sosial budaya, ada pribadi. Ya. Dalam bidang politik misalnya, ya politik itu maksudnya ya dalam bidang kenegaraan kita punya hak memilih dan dipilih di dalam pemerintahan misalnya. Ingin mau jadi bupati, jadi presiden, itu hak asasi orang lain atau hak asasi manusia, boleh selagi memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang sudah disyaratkan. Tapi semuanya punya hak, siapapun yang ada di Indonesia, kita punya hak untuk di beberapa bidang ini. Dalam bidang peradilan, misalnya dalam bidang politik, kalau misalnya tidak memenuhi syarat, tentu tetap harus ada syarat-syaratnya ya. Misalnya ingin menjadi seorang presiden di Indonesia, ya syaratnya adalah warga negara Indonesia asli dari kelahirannya sampai sekarang. Ya, tidak bisa misalnya warga negara asing. Nah, itu tidak bisa karena memang syaratnya adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ya, itu yang bisa menduduki di pemerintahan. Kalau warga negara asing tidak bisa. Mau jadi menteri di Indonesia, warga negara asing tidak bisa. Ya, jadi tetap hak asasi manusia itu juga dibatasi oleh peraturan yang berlaku di negara itu sendiri. Atau yang sifatnya pribadi, hak untuk ya beragama pun itu termasuk ya yang sifatnya pribadi. Atau hak untuk memilih pekerjaan pun juga sifatnya pribadi. Tapi semua juga harus dibatasi dengan peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Misalnya kalian beralibi, ini kan hak saya untuk memilih pekerjaan. Nah, pekerjaannya apa? Pengedar narkoba. Nah, tentu karena bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia, ya tetap dibatasi. Tidak bisa memaksakan ini hak saya. Jadi hak asasi manusia tetap ada, dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ya. Jangan berdalih ini hak saya untuk mempunyai atau memilih sebuah pekerjaan tadi. Ternyata pekerjaannya melanggar hukum. Itu juga tidak bisa
dikategorikan termasuk hak asasi manusia, tapi justru melanggar hak asasi manusia. Baik, selanjutnya pelanggaran HAM di Indonesia. Sepertinya manusia tidak luput dari kesalahannya, bahwa hak asasi manusia pun bisa saja dilanggar. Artinya orang tidak mampu menghargai hak asasi orang lain. Nah, ada dua penyebab. Bisa dari faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor internal ya sikapnya egois, mementingkan diri sendiri sehingga kadang melalaikan hak orang lain. Atau tingkat kesadarannya yang masih sangat rendah penyebabnya sehingga dia melanggar hak orang lain. Atau sikap yang tidak toleran. Kalau dari faktor eksternal atau faktor luar diri kita, bisa dari aparat ya yang tidak tegas, atau mungkin penyalahgunaan kekuasaan. Punya kekuasaan disalahgunakan, termasuk bisa saja menyebabkan orang tersebut melanggar hak asasi orang lain. Atau bisa saja karena kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya, antara si kaya dan si miskin terlalu tinggi, terlalu berbeda sekali sehingga menimbulkan rasa iri dan berakhir pada pelanggaran hak orang lain. Ya. Ada pembunuhan, pelecehan, dan seterusnya. Jadi ada dua faktor, bisa berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri kita. Nah, ini sebagai indikator bahwa kesadaran hak asasi manusia yang tinggi itu saat kita mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Sehingga pelanggaran HAM itu mampu atau bisa dihindari. Nah, contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya ringan, dikatakan ringan. Memaksakan kehendak orang lain, ini kita kasih contohnya secara global, secara umum. Atau meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Atau melarang orang lain beribadah, atau melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, atau melarang orang lain berpendapat. Itu juga termasuk pelanggaran HAM ringan. Ya, gimana dengan yang termasuk pelanggaran HAM berat? Ini ada dua kriteria. Ada yang dikatakan genosida, atau yang kedua itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, membunuh anggota kelompok, mungkin etnis, suku, bangsa, kelompok agama, kelompok sosial. Ya, ini termasuk kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, adanya perbudakan, pembunuhan misalnya, atau pemusnahan. Ini termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, sebagai motivasi kita bahwa seyogyanya kita harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Karena sering kita jumpai lebih mengedepankan hak sementara kewajiban dilalaikan. Ini pun tidak bisa seperti itu. Baiklah, pembahasan kali ini tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.